Tuhan. Oh, Wijaya tinggalkan ijazahnya, tinggalkan pekerjaannya. Oh, hebat dia jadi hamba Tuhan. Wah, belum tentu. Belum tentu. Apa suci? Disucikan. Sudah disucikan. Melayani. Apa berbau harum? Masih dilihat oleh Tuhan. Kalau manusia menilai sudah, tuh hebat, tuh. Tapi Tuhan menilai, kok busuk ini? Nah, belum tentu. Ya, ayo sungguh-sungguhlah. Jangan berdasarkan perkataan orang. Jangan berdasarkan pendapat orang kalau melayani. Berdasarkan firman saja. Pendapat orang, wah hebat dia, wah luar biasa dia. Tapi Tuhan, busuk itu. Belum tentu, belum tentu. Ya, ayo coba kalau kita berbau harum, ya sampai mati pun berbau harum. Mari, Mazmur 116 ayat 15. Ayo. Ya. Berharga di mata Tuhan. Berharga, indah di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihi. Kematian semua orang yang dikasih, yang mengasihi, yang berbau harum di hadapan Tuhan. So, ya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang berbau harum di hadapan Tuhan, sampai mati pun tetap berharga, tetap berharga, tetap indah di mata Tuhan. Tetap berharga, tetap indah di mata Tuhan. So, ya, tetap berharga, tetap indah di mata Tuhan. Mungkin di mata manusia sudah, oh cuma begini. Satu waktu saya melihat jenazah Bapak Pendeta Indiono almarhum. Oke ya. Jadi waktu disemayamkan di Pastori, ya, saya lari cepat, saya lihat. Dalam hatiku saya kagum sekali pada beliau. Jadi permisi bicara, sampai hari ini hamba Tuhan di dunia ini yang saya kagumi, paling saya kagumi Pendeta Indiono ini. Sampai hari ini. Jadi saya waktu melihat itu, beliau terlentang begitu dalam hati, cuma begini. Ya, hamba Tuhan yang dahsyat itu luar biasa, cuma begini akhirnya. Salah saya dulu. Saya melihat mayatnya, cuma begini ya, cuma begini. Tapi membaca ayat ini lain di hadapan Tuhan. Di hadapan saya, cuma begini ya. Maksudnya supaya kita tidak sombong, tidak bangga. Ya, akhirnya cuma begini. Tapi di hadapan Tuhan itu tetap berharga. Berharga di hadapan Tuhan. Indah di mata Tuhan. Indah di mata Tuhan. Nah itu mari naikkan bau harum. Sesudah dipakai, ayo naikkan bau harum. Dipakai apa saja, nyanyi, musik, gembala, ayo naikkan bau harum. Sampai mati pun tidak dihinakan. Berharga. Indah di hadapan Tuhan. Indah di hadapan Tuhan. Contohnya Tuhan Yesus, waktu dia mati di kayu salib, sampai mati di kayu salib pun, menurut manusia mati di kayu salib, wah terkutuk. Menurut manusia jelek sekali itu. Menurut orang Israel kalau mati di kayu salib itu sudah tidak berharga. Ya, saya pernah bilang ada dua penjahat di sebelah kanan kiri Yesus juga. Jangan-jangan kalau mau ambil mantu siapa? Ya, orang tua itu yang disalib. Wah, jangan. Tidak berharga. Tapi Tuhan Yesus mati perwira, kepala pasukan. Sungguh dia anak Allah. Amin, saudara, berharga. Di hadapan manusia juga berharga. Sangat berharga. Saya contohnya Tuhan Yesus waktu mati di kayu salib, dia berharga di mata Tuhan, tapi juga diakui berharga di hadapan manusia. Ya, berharga di hadapan manusia. Nah, itu yang kita harus lakukan sebagai pelayan Tuhan. Harus kita menaikkan bau harum sampai garis akhir, semasa hidup sampai garis akhir. Kalau diizinkan meninggal dunia oleh Tuhan, tetap berharga sampai mati pun tetap berharga di hadapan Tuhan. Tetap berharga di hadapan Tuhan. Juga berharga di hadapan manusia. Contohnya waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, sekalipun secara manusia ini kematian di kayu salib ini betul-betul kematian yang terkutuk saja, tapi betul-betul dia berharga di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Ya. Efesus 5, mari
Ya, jadi pengakuan. Coba baca dulu Matius 27, pengakuan dari kepala pasukan itu ayat 54. Matius 27 ayat 54. Ini, ya. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya Ya. yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Ya. Lalu berkata, sungguh, ini adalah sungguh, anak Allah. ia adalah anak Allah. Justru waktu hidup, tidak diakui. Setelah mati terkutuk di kayu salib, loh, malah sungguh dia anak Allah. Sungguh dia berharga, betul-betul ada pengakuan, penghargaan. Berharga di hadapan Tuhan, indah di hadapan Tuhan, berharga di hadapan manusia. Sebab apa? Sebab Yesus mempersembahkan bau harum, sampai mati mempersembahkan bau harum. Efesus 5 ayat 2. Efesus 5 ayat 1 dan 2 boleh. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Mari. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi persembahan Allah. Dan korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ini contoh hamba Tuhan yang berbau harum. Tuhan Yesus mempersembahkan bau harum sampai garis akhir hidup. Semasa hidup sampai garis akhir hidup. Dia indah, berharga di mata Tuhan. Dia juga indah, berharga di mata manusia. Saat dia mati di kayu salib, kepala pasukan mengaku, sungguh dia adalah anak Allah. Berharga. Sekarang tandanya. Tanda kehidupan yang berbau harum. Tanda kehidupan yang berbau harum. Ya, Tuhan Yesus lebih dulu ya. Tanda-tanda Tuhan Yesus yang berbau harum di hadapan Tuhan. Mari, yang pertama di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Surat Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani 10 ayat 4 mulai. Ayat 4 mulai. Mari. Ayat 4. Ya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ya. Jadi darah domba jantan, darah lembu jantan waktu zaman Taurat menghapus dosa. Tapi seiring dengan perkembangan dosa, sekarang ini tidak mampu lagi darah lembu jantan, darah domba jantan menghapus dosa. Yang dibutuhkan darah Yesus. Sebab itu teruskan ayat 5. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Maksudnya korban dari binatang-binatang sudah tidak dikehendaki lagi. Waktu Yesus datang ke dunia, perjanjian baru. Kalau perjanjian lama masih pakai korban binatang dan lain-lain. Ya, tetapi setelah Yesus masuk ke dunia, datang di dunia, perjanjian baru ini, korban persembahan maksudnya binatang-binatang korban tidak berkenan lagi. Terus, tetapi engkau telah menyediakan tubuh. Menyediakan tubuh. Ini korban Kristus. Yesus harus jadi manusia untuk dikorbankan sebagai penggenapan dari korban-korban binatang. Itu ini yang berkenan. Teruskan, mari. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak korban berkenan. Binatang Tuhan sudah tidak berkenan lagi di perjanjian baru. Terus, lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Jadi apa? Tanda-tanda Yesus sebagai korban berbau harum di hadapan Tuhan. Mempersembahkan bau harum. Nomor 1, Yesus menghapus dosa, menebus dosa. Yesus menebus dosa sampai mati di kayu salib. Ini berbau harum di hadapan Tuhan. Sebab korban binatang sudah tidak bisa menebus dosa. Manusia harus binasa semua. Nah, Yesus diberi tubuh, lahir sebagai manusia yang tidak berdosa. Harus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Ini berbau harum. Dia tidak berdosa, tidak mengenal dosa, tidak berbuat dosa, tapi mau mati untuk menebus dosa. Ini berbau harum. Jadi ini tanda kehidupan Yesus yang berbau harum di hadapan Tuhan. Yang pertama, Yesus menebus dosa-dosa manusia sampai mati di kayu salib. Sampai mati di kayu salib. Kemudian tanda kedua, di ayat 7, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Sama dengan Filipi 2 ayat 8. Dalam keadaan manusia dia melakukan kehendak Bapa,
Dia taat sampai mati di kayu salib. Nah, ini yang kedua, berbau harum. Yesus taat dan setia sampai mati di kayu salib. Yesus taat dan setia sampai mati di kayu salib. Itu berbau harum. Itu berbau harum. Ya, di mana letak bau harumnya? Tanda Tuhan Yesus, kehidupan Yesus berbau harum. Nomor satu, dia mau menebus dosa. Yesus menebus dosa manusia sampai mati di kayu salib. Menebus dosa. Dia sendiri sebenarnya tidak mengenal dosa, tidak berbuat dosa, tidak perlu begitu. Tapi dia rela mati menebus dosa. Ini berbau harum. Bukan menghakimi, bukan menghukum, tapi menebus dosa. Menebus dosa manusia. Itu berbau harum. Itu berbau harum. Yang kedua, dia melakukan kehendak Bapa, datang ke dunia hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Taat, dengar, setia. Yesus taat dan setia sampai mati di kayu salib. Itu persembahan harum tadi dalam Efesus 5, berbau harum. Persembahan berbau harum. Yang ketiga, sewaktu hidup, ya, Yesus naik ke gunung penyembahan. Nah, ini saja. Yesus menyembah Tuhan, menyembah Bapa. Saja, ini menyembah dalam doa penyembahan. Itu Yesus berbau harum dalam doa penyembahan di atas gunung. Ya, sehingga Yesus mengalami keubahan dari manusia daging. Dia dilahirkan seperti kita, tapi di atas gunung dia menjadi manusia mulia. Pakaiannya berkilo-kilo, wajahnya bersinar bagaikan matahari. Ini yang ketiga, tanda Yesus menjadi korban berbau harum bagi Tuhan. Nomor satu tadi, saudaraku, menebus dosa sampai mati di kayu salib. Yesus menebus dosa. Yang kedua, Yesus taat dan setia sampai mati di kayu salib. Yang ketiga, doa penyembahan di atas gunung. Yesus menyembah di atas gunung sampai mengalami keubahan dari manusia daging menjadi manusia mulia, dengan tanda wajahnya bersinar bagaikan matahari, pakaiannya putih berkilo-kilo. Dan saat itu ada suara, inilah anakku yang kukasihi, berkenan, kepadanya aku berkenan. Ya, di dalam Matius 17 lebih jelas itu. Mari Matius 17, ini ayatnya. Aku tadi keterangannya, ini ayatnya. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana mempersembahkan bau harum itu di hadapan Tuhan. Contohnya Tuhan Yesus tadi Efesus 5, dia mempersembahkan korban berbau harum. Tandanya apa? Prakteknya apa? Pertama, saya ulang-ulang, menebus dosa. Yesus menebus dosa, melepaskan dosa-dosa manusia sampai mati di kayu salib. Kedua, Yesus taat dan setia sampai mati di kayu salib. Ketiga, Yesus menyembah di atas gunung sampai mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia mulia. Matius pasal yang ke-17 ayat 1, ayat 2, ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Dia menyembah, berdoa, menyembah, terus di situ mereka sendiri saja. Ya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Sampai mengalami keubahan hidup. Bagaikan daging yang dibakar, daging menjadi asap berbau harum. Manusia daging menjadi manusia mulia. Ini bagaikan daging dibakar menghasilkan bau harum, menjadi asap berbau harum. Itu keubahan hidup. Itu bau harum, keubahan hidup. Terus wajahnya bercahaya seperti matahari, ya, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ayat 4, ayat 5. Ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kepadanya aku berkenan. Ini berbau harum, berkenan kepada Tuhan. Berbau harum. Nah, mari pada kesempatan ya, saudara ya, lewat korban Kristus ini. Jadi Yesus sudah berbau harum. Lewat korbannya mati di kayu, selama hidup dia berbau harum. Lewat korbannya dia berbau harum.
lewat korban Kristus, maka yang berbau harum